Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan oleh pernyataan Boy Thohir yang mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu pemenangan paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Ia merinci beberapa penyumbang ekonomi itu termasuk Jarum Group, Sampurna Strategis Group, hingga Adoro Group. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini, kata Boy. Meskipun kemudian beberapa nama yang disebut melakukan klarifikasi bahwa pihaknya tidak memberikan dukungan terhadap 02, tetapi hal itu mengkonfirmasi satu hal, bahwa orang yang jumlahnya sedikit atau bahkan bisa dihitung dengan jari, itu menguasai sepertiga perekonomian Indonesia. Sungguh luar biasa. Lantas, apa yang bisa kita jadikan catatan terkait dengan ketimpangan ekonomi yang kian nyata ini? Yuk, kita cari tahu jawabannya di video ini. Ketimpangan ekonomi adalah isu global yang serius dan telah menjadi topik perdebatan yang intens selama beberapa dekade terakhir. Ini adalah kondisi di mana kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi di tangan segelintir atau individu, bahkan kelompok. Sementara mayoritas populasi berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah moral, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertama dan terutama, ketimpangan ekonomi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Bayangkan, ketika kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang, daya beli mayoritas populasi berkurang. Ini berarti bahwa konsumsi barang dan jasa yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Selain itu, ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang penting untuk pembangunan modal manusia. Ketika penduduk tidak memiliki akses yang memadai ke layanan pendidikan dan kesehatan, produktivitas dan inovasi terhambat, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif sosial, ketimpangan ekonomi memperkuat garis pembagian dalam masyarakat. Ini menciptakan perasaan ketidakadilan dan pengucilan di antara mereka yang kurang beruntung. Tentu saja, pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Kesenjangan ekonomi yang besar seringkali dikaitkan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi, gangguan sosial, dan ketidakpuasan politik. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak kohesi sosial dan meruntuhkan pondasi demokrasi. Penting juga untuk menyoroti dampak ketimpangan ekonomi terhadap kesehatan. Studi telah menunjukkan bahwa ketimpangan berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, termasuk tingkat stres yang lebih tinggi, tingkat penyakit kronis yang lebih tinggi, dan umur harapan hidup yang lebih rendah. Kondisi ini tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang terkena dampak langsung, tetapi juga membebani sistem kesehatan publik, menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ketimpangan ekonomi seringkali tumpang tindih dengan bentuk ketidakadilan lainnya, seperti diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan latar belakang etnis. Ini menghasilkan hambatan-hambatan bagi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Mengakhiri ketimpangan ekonomi tentu saja memerlukan berbagai upaya dan terkoordinasi dari berbagai sektor masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah menerapkan pajak progresif. Sistem pajak yang lebih progresif, di mana orang-orang dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak yang lebih besar, dapat membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. Kemudian yang kedua adalah investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memberikan lebih banyak orang kesempatan untuk meningkatkan keadaan hidup mereka. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan upah minimum. Menetapkan upah minimum yang adil dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. Dan yang keempat, itu adalah terkait dengan kebijakan pasar kerja yang inklusif. Jadi, penciptaan lapangan kerja dan pelatihan yang berfokus pada kelompok yang kurang terwakili dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam tenaga kerja. Hal yang lain adalah terkait dengan regulasi sektor keuangan, di mana mengatur sektor keuangan untuk mencegah praktik yang berisiko dan tidak adil dapat membantu mengurangi volatilitas ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi lebih merata. Dan yang keenam adalah dukungan untuk ekonomi lokal dan UMKM. Mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal.
Selain itu, juga penting untuk mendorong partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa suara kelompok yang kurang terwakili didengar. Hal penting lain yang harus kita garis bawahi adalah ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Selain ketimpangan ekonomi, saya juga ingin menyoroti ketimpangan gaji antara yang tertinggi dan terendah di Indonesia. Ini merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi serta struktur sosial negara. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan pendapatan, tetapi juga menyoroti isu-isu yang lebih dalam tentang keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam hal pembangunan ekonomi dan distribusi kekayaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ini belum tentu merata di semua lapisan masyarakat. Masih ada orang miskin yang semakin miskin dan ada orang kaya yang semakin kaya. Hal ini terutama terlihat dalam bentuk ketimpangan gaji yang sangat tinggi antara pekerja dengan gaji tertinggi dan pekerja dengan gaji yang terendah. Ketimpangan gaji ini mencerminkan sejumlah masalah sosial dan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, ketimpangan yang ekstrem dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika pendapatan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, daya beli mayoritas masyarakat berkurang. Hal ini mengurangi permintaan barang dan jasa yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, yang mana ini penting untuk pembangunan modal manusia dan produktivitas jangka panjang. Dan dari perspektif sosial, ketimpangan pendapatan yang signifikan dapat memperkuat garis pembagian kelas dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Perbedaan colok seringkali menciptakan perasaan ketidakadilan dan pengucilan di antara mereka yang berpenghasilan rendah. Isu ketimpangan gaji ini juga terkait erat dengan masalah diskriminasi dan akses yang tidak merata terhadap peluang ekonomi. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan peluang kerja yang baik seringkali terbatas bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, di mana orang dengan latar belakang yang kurang mampu atau kurang beruntung terus-menerus terjebak dalam pekerjaan berpenghasilan rendah tanpa akses ke peluang yang lebih baik. Akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan bukan karena mereka malas, tetapi karena sistem struktural yang menyebabkan itu. Pada akhirnya, kita harus mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak signifikan pada struktur upah dan ekonomi. Salah satu aspek kritis yang diperdebatkan adalah tentang dampaknya, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur upah yang rendah dari ketentuan sebelumnya. Dan kritik kita adalah undang-undang ini menekan kenaikan upah minimum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat menjadi semakin dalam, dan Undang-Undang Cipta Kerja bertanggung jawab terkait dengan hal itu. Penekanan pada kenaikan upah minimum dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat sebagai langkah yang merugikan pekerja yang berpenghasilan rendah. Upah minimum yang tidak memadai tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial secara keseluruhan. Ketika pekerja dengan pendapatan rendah terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup, sementara pekerja dengan pendapatan tinggi menikmati peningkatan pendapatan dan kekayaan, jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Kondisi ini juga berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Kita tahu, konsumsi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan ketika sebagian besar masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai, permintaan global terhadap barang dan jasa akan menurun. Ini pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi dan investasi, serta pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, ekonomi yang didominasi oleh sejumlah kecil individu atau perusahaan kaya, dengan mayoritas penduduk yang berjuang dengan pendapatan rendah, tidak akan berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja dan isu upah minimum juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan etika dalam bisnis. Upah yang adil bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, ini juga tentang bagaimana kita mengakui akan nilai dan kontribusi para pekerja. Upah yang tidak memadai menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap pekerjaan dan kontribusi pekerja. Pada gilirannya, ini dapat menurunkan moral pekerja, mengurangi produktivitas, dan pada akhirnya merugikan ekonomi.
Tantangan lain yang muncul dari situasi ini adalah potensi terkait dengan meningkatnya ketidakstabilan sosial. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan ketegangan sosial, unjuk rasa, dan gangguan yang dapat merugikan iklim bisnis dan investasi. Dan ironisnya, hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Kahre Sayono. Sampai bertemu kembali dalam Bicara Buruh berikutnya.